Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul You. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan Materinya mana, Mas? Ayo materinya di-share screen lagi. Nggih Bu, kedap-kedap. Ini anaknya mana ini? Mas Alif. Bentar Bu, itu hidupkan laptop Bu. Habis tak baterainya? Iya Bu, mau share screen juga. Wah, lama. Nanti cepat.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kinerja kelompok saya tentang materi siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Next. Aduh, balik. Next. Next. Perkenalkan nama kelompok ada M. Alif Aulia Rohman 20 367 dan saya Wahyu Mafirmansyah 20 3093. Apa itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan informasi yang terjadi terus-menerus yang berhubungan dengan penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Kemudian menerima pembayaran atas dari penjualan tersebut. Next. Di sini ada tahap dan prosesnya dari departemen penjualan ke departemen kredit, terus ke prosedur gudang, ke departemen pengiriman, departemen penagihan, departemen pengendalian persediaan, departemen piutang dagang, dan yang terakhir ke departemen buku besar umum. Next. Yang kedua ada juga ancaman dan pengendalian. Dari ancaman dulu, yang pertama data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Dua, pengungkapan yang tidak diotoritasi atas informasi sensitif. Dan ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Dan yang terakhir, kinerja buruk. Ada juga pengendaliannya. Yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Yang kedua, pembatasan akses ke data induk, tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk, pengendalian akses, backup, dan prosedur pemulihan bencana, laporan manajerial. Next. Aktivitas siklus pendapatan ada 4, yaitu entry pesanan penjualan, pengiriman, dan penagihan penerimaan kas. Alif, monggo. 1 yaitu entry pesanan penjualan. Yang pertama adalah mengambil pesanan, kedua menyetujui kredit, yang tiga mengecek ketersediaan, memproses permintaan pelanggan. Next, Val. Yang kedua adalah pengiriman. Pengiriman adalah mengambil pertama yaitu mengambil dan mengepak, terus mengirim barang yang disampaikan ke kurir. Next. Yang ketiga ada penagihan. Penagihan faktor
Ada juga pembaruan piutang. Next, Pal. Nomor 4 yaitu ada penerimaan kas. Penerimaan kas itu seperti perusahaan A ke bank perusahaan A, perusahaan B ke bank perusahaan B. Next, Pal. Next mana? Sudah you. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata atau itu mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya di-share PPT-nya, Mas. Share di WA, Mas. Sudah, Bu. Sudah saya kirim, Bu. Iya, dah. Di grup, dah. Di itu, Bu, di WA, WA-nya Ibu. Mungkin ke ini, Mas. Apa namanya? Ketumpuan sama WA-WA yang lain, Mas. Kirim lagi di itu, Mas. Di grup, Iya, Bu. Mas. Iya, Bu. Oh, yang siklus pendapatan itu ya? Saya ada, Mas. Minyakmu tadi ini ya? Iya, Bu. Bisa kita lihat itu benar nggak? Oh iya, Bu. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, ini tadi punyanya Mas Alif sama Mas Wahyu ya. Oke. Saya kok sedikit sekali ya PowerPoint-nya ya. Oke, nggak apa-apa, tapi saya rasa sangat singkat sekali ya. Ini lebih banyak nama kelompok gitu ya, sama judul gitu ya. Terus ini gitu. Sedikit sekali Mas PPT-mu, Mas. Padahal siklus pendapatan itu sangat kompleks sekali loh. Nah, ya kan? Ini juga tadi disampaikannya juga sangat singkat sekali gitu ya. Coba ya, isinya itu cuma berapa slide? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 slide-an lah Mas, yang lain cuma judul, terus nama kelompok. Ini kan bisa jadi satu dengan yang atas. Terus ini juga bisa jadi satu sama yang bawah ini. Iya kan? Terus ini juga nggak usah sih kan, referensinya nggak usah di. Nah, referensinya itu harus dari buku, terus dilengkapi dari blogspot ini gitu loh. Jadi apa namanya, informasinya itu menyeluruh gitu ya, lengkap. Kalau cuma dari blogspot saja, mereka yang bikin juga dari teman-teman mahasiswa yang saya rasa juga tidak semua bisa masuk dalam grup apa namanya, PowerPoint ini. Jadi harus melihat sub-subbab yang ada di bukunya si Romni. Gitu, Mas. Ya, untuk yang lain nanti kalau misalnya mau presentasi, saya harap untuk referensinya itu dari buku, bukan dari blogspot gitu ya. Karena tidak akan lengkap gitu ya. Nah, ini materinya juga sampai di pengertian siklus, kemudian di sini
departemennya. Nah, maksud saya lebih dijelaskan lagi di departemen penjualan itu apa gitu ya. Jadi satu slide gitu. Tapi ini terlalu singkat sih ya. Ini terlalu poin sekali gitu ya. Kemudian ini juga ada ancaman pengendalian dan aktivitas siklus pendapatan. Tapi nggak apa-apa, sudah berusaha untuk membuatnya. Yang pasti untuk kelompok setelah ini, jangan ambil sumber dari Blogspot. Mas Alif punya bukunya Rum nih? Belum, Bu. Ya Allah, lah kok gak duit apa Mas Wahyu? Mana Mas Wahyu? Iya, Bu. Kamu punya enggak bukunya Rum nih? Ada sih. Hah? Wonten. Wonten nah ini kok dari Blogspot ini, ayo. Gitu ya. Jadi kalau bikin PowerPoint dasarnya harus dari buku, kemudian boleh nih ditambahin dari referensi yang lain, gitu ya. Jadi tidak seperti ini PPT-nya, sangat terlalu singkat gitu ya. Oke, dan penjelasannya juga tidak dijelaskan seluruhnya apa sih di departemen penjualan. Minimal kalau misalnya dibuat poin-poin seperti ini, teman-teman menjelaskan dengan kata-katanya sendiri cukup lumayan panjang. Apa sih sisi informasi siklus pendapatan? Nah, di departemen penjualan itu apa aja yang ada di dalamnya. Kemudian di departemen kredit itu fungsinya apa saja sampai nanti ke prosedur gudang, kemudian departemen pengiriman, penagihan, pengendalian persediaan, sampai nanti ke departemen piutang dagang dan departemen buku besar gitu. Jadi tidak disampaikan prosesnya ini loh dari ini enggak, tapi dijelaskan gitu ya. Kemudian di ancaman pengendalian. Nah, data induk yang tidak akurat, tidak valid itu dijelaskan. Tidak validnya itu contohnya seperti apa. Jadi tidak dibaca saja gitu. Itu presentasi yang baik dan benar gitu. Jadi nanti teman-teman kan masih semester 3 nih. Jadi terbiasa presentasinya bagus. Nah, nanti kalau sedang skripsi itu enak gitu. Jadi memang boleh ditulis poin-poin seperti ini, tapi tidak dibaca saja, harus dijelaskan. Apa sih yang dimaksud pengungkapan yang tidak diotorisasi? Nah, itu. Jadi memang PowerPoint adalah menyingkat dari sekian materi menjadi satu poin-poin yang memang penting untuk ditampilkan, kemudian poin tersebut menjadi patokan kita untuk menjelaskan apa yang akan kita sampaikan. Gitu ya. Oke. Gitu ya Mas Alif ya. Nanti kalau yang bikin PPT lagi, disesuaikan dengan bahan yang saya rekomendasikan ya, dan kalaupun dibuat poin seperti ini dijelaskan ya, jadi tidak seolah-olah hanya membaca saja. Oke ya. Ya, Bu. Oke, enggak apa-apa. Sekarang bentar. Coba siklus penjualan. Ini ada beberapa materi ya, saya ngambil dari beberapa referensi terkait dengan siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Ini dari Pak Eman, saya ngambil dari beliau, jadi nggak apa-apa ya, yang penting teman-teman mencantumkan isinya, tapi beliau juga mengcover dari punyanya si Rumni gitu. Jadi nggak apa-apa ambil dari referensi siapapun, yang pasti tidak menghilangkan atau menggantinya seperti itu. Oke, ini sedikit tambahan materi dari saya ya. Jadi ini ada outline-nya. Nanti saya share ya di di e-learning. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Wahyu ya, bahwa siklus penerimaan adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada konsumen, serta pengumpulan kas atas pembayaran dari penjualan tersebut. Kemudian, tujuannya apa sih? Harus ada siklus penerimaan, jadi menyediakan produk yang tepat waktu dan tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan harga yang tepat. Jadi itu memang tugasnya seorang
dari bagian suatu perusahaan, jadi harus bisa menentukan produk yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan harga yang tepat. Jadi itu memang harus diperhatikan pada saat kita melakukan penjualan produk. Kemudian bagaimana perusahaan mencapai tujuan? Tujuannya yang pertama adalah manajemen harus memutuskan keputusan penting berikut ini. Nah, apa sih yang harus diperhatikan manajemen? Yang pertama adalah sejauh mana dan haruskah produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tertentu. Berapa banyak persediaan yang harus tersedia dan di mana persediaan itu harus ditempatkan. Bagaimana barang dikirimkan, haruskah perusahaan melakukan fungsi pengiriman. Nah, yang dimaksud di sini teman-teman mungkin biasa dengar ada JNE, JNT. Nah, itu juga dimasukkan dalam opsi dalam pengiriman produk kita. Entah kita kirim sendiri dengan akomodasi kita sendiri atau kita menggunakan jasa penyedia jasa lain seperti Cepat atau JNT, JNE. Nah, mana yang misalnya harganya lebih murah atau misalnya lebih terjamin keamanannya. Tentu saja kalau teman-teman dulu belajar akuntansi keuangan menengah atau pengantar akuntansi pasti juga paham ya. Nanti ongkirnya ditanggung siapa nih? Ditanggung si penjual atau pembeli seperti itu. Nah, ini adalah aktivitas tadi sudah dijelaskan juga sama Salif. Entry pesanan penjualan. Nah, untuk sekarang tidak ada nih kalau misalnya kita entry pesanannya itu dengan manual. Pasti hanya langsung melakukan entry di komputer dan masuk ke database. Kemudian pengiriman, kalau teman-teman bisa beli di Shopee, maka secara otomatis resi akan tercetak dengan catatan perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian penagihan dan piutang. Tentu saja kalau misalnya belum dibayar nih sampai tenggang waktu yang ditentukan, nah itu harus ada penagihan atau ada perjanjian khusus, misalnya ada diskon dan lain-lain. Kemudian piutang, oh ternyata kita nih belum melunasi piutang kita kepada pihak lain atau pihak lain yang belum pihak lain yang istilahnya belum melunasi ke kita seperti itu. Kemudian pengumpulan kasnya. Nah, di sini ada entry pesanan penjualan terdiri atas 3 tahapan. Menerima pesanan konsumen, pengecekan dan persetujuan kredit konsumen, pengecekan ketersediaan persediaan. Jadi jangan sampai nih kita terima banyak order, tapi kita tidak memperhatikan jumlah persediaan kita. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian, nah di sini adalah bentuk pesanannya ya. Jadi pelanggan melakukan pesanan. Nah, ini kalau teman-teman kemarin masih ingat ini adalah di AD ya, di FD. Kemudian jadi ini adalah alur datanya ya. Jadi alur datanya bukan alur barangnya, mulai dari memberikan pesanan, ambil pesanan. Nah, di sini nanti ketika pelanggan itu melakukan permintaan maka akan ada jawaban. Oh, ini apa namanya, kira-kira nanti persediaannya tersedia nggak sih gitu ya. Kemudian ini arahnya ke 1 ya. 1 ke 1, 1 ke 2. Nah, setuju kredit apa gitu? Periksa ketersediaan barang. Kemudian di sini ada bagian pengiriman, bagian penagihan, gudang, pembelian gitu ya. Jadi ini sebenarnya panahnya ini agak membingungkan ya, memang harus diperhatikan sekali pada saat kita membuat di FD. Nah, ini adalah bentuk proses ya. Terus ini adalah bagian dari unit-unitnya. Nah, ini pelanggan ya. Oke, mungkin nanti bisa kita pelajari kembali. Mulai dari arah panahnya dulu ya, dari mulai permintaan, kemudian kita memberikan jawaban, kemudian di sini kita juga mendapatkan informasi ketersediaan barang. Nah, nanti juga jika misalnya disetujui kredit, maka akan diperiksa ketersediaan barang, tapi misalnya tidak disetujui,
maka pesanan akan ditolak balik lagi ke pelanggan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sudah ada barangnya, maka akan diberitahukan ke pelanggan. Seperti itu. Dan nanti akan dilakukan pengambilan pesanan. Nanti teman-teman bisa baca kembali lagi ya. Yang penting panah ini menunjukkan apa namanya informasi dari arah kanan dan ke kiri. Jadi dari ketersediaan barang ini akan masuk lihat ke persediaannya. Kalau persediaannya ada, berarti masuk ke sini dan nanti diberitahukan ke pelanggan. Seperti juga ini, ketika ada pesanan ditolak maka kembali pelanggan, tapi ketika pesanannya disetujui maka akan diberitahukan ke pelanggan untuk ambil. Seperti itu. Jadi panah ini menunjukkan arah timbal balik, sedangkan arah panah satu kali saja ini berarti menunjukkan informasi ini akan masuk ke sini dan kembali ke pelanggan. Gitu ya. Begitu juga di sini ya. Loh, ini sama kayak ini. Beda atau sama ya ini? Oh, sama ini ya. Sama-sama. Oh, sama ini sampai nomor 3. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya tidak harus bisa membuat DFD ya, karena DFD ini yang buat teman-teman IT sebenarnya. Tapi minimal teman-teman itu bisa baca informasi ini seperti apa gitu. Yang pasti kalau pelanggannya pesan, pasti kita akan melihat dulu persediaan kita. Kalau misalnya persediaan kita ada, maka akan diberitahukan ke pelanggan. Kalau misalnya pelanggan ingin kredit, maka jika disetujui, maka dilihat ketersediaan barang. Tapi kalau tidak disetujui, maka pesanannya ditolak. Jadi kita cukup tahu alurnya saja. Tapi untuk pembuatan DFD ini sebenarnya bukan 100% tugas dari seorang accounting, tapi kerjasama antara teman-teman IT dan juga accounting. Tapi teman-teman harus belajar atau minimal paham terkait dengan arus datanya seperti apa. Nah, panah-panah ini yang harus dipahami. Selama tidak ada panah timbal balik ini, maka arahnya satu. Tapi kalau ada panah 2 kali seperti ini, maka arahnya 2. Seperti itu. Ini banyak sekali contoh-contoh di FD ini sama kayak yang gambarnya. Oke. Hampir sama kok ya ini. Ini sama ini sama. DFD-nya level 1 semuanya. Oke, mungkin tadi kopinya terlalu ini 2 kali gitu. Oke, ini entry pesanan penjualan. Ada 4 aktivitas. Yang pertama adalah menanggapi permintaan konsumen, pengecekan, dan persetujuan kredit. Jadi, terkadang kalau misalnya kita melakukan pengecekan itu untuk persetujuan kredit, kita juga lihat ya konsumennya ini bisa dipercaya nggak sih? Ntar kalau misalnya sudah dikasih kredit, terus barangnya dibawa kabur gitu kan. Jadi harus ada perjanjian atau MOU dulu sebelum terjadinya perjanjian atau persetujuan kredit. Entah itu dilihat dari asetnya perusahaannya atau misalnya ada hal yang dijaminkan sebelum melakukan persetujuan kredit. Kemudian yang ketiga, ketersediaan dan menjawab permintaan pelanggan. Jadi kita harus lihat persediaan dulu, baru kita menyampaikan memberikan jawaban kepada pelanggan. Kemudian ini bagaimanapun pesanan hak konsumen harus diterima. Ada validity check, jadi kita cek dulu validitasnya, terus kelengkapannya, terus reasonable-nya, dan ada persetujuan kredit. Apa persetujuan kredit? Otoritas umum, ada batasan kredit, dan juga ada otoritas khusus. Jadi memang setiap orang kalau mau mengajukan kredit apapun, itu biasanya ada limitnya, tergantung pendapatan. Nah, kenapa sih teman-teman kalau mengajukan kredit itu mesti dimintain slip gaji? Itu dengan catatan perusahaan itu ingin mengukur kamu tuh mampu nggak sih tiap bulannya bayar sekian gitu. Ntar kalau nggak mampu kan nanti ini ya ada kredit macet dan lain-lain. Seperti itu. Oke, di sini ada aktivitas dasar kedua dalam siklus penerimaan, penyiapan pesanan konsumen, dan pengiriman barang. Ada 2, yakni pengambilan dan pengepakan pesanan.
Ini khusus untuk perusahaan manufaktur ya. Jadi berbeda lagi kalau misalnya di perusahaan jasa. Kemudian pengiriman pesanan. Nah, ini juga ini hampir sama ya. Jadi kita melakukan entry pesanan. Kemudian di sini kita juga harus ini ya, melihat pesanan penjualannya, persediaan, kemudian melakukan pengiriman. Pengirimannya gimana? Melalui kurir. Kemudian untuk penagihannya gimana? Maka disiapkan slip untuk penagihan dan piutang usaha. Nah, ketika semuanya sudah dipak atau di packing, maka siap untuk melakukan pengiriman seperti itu. Nah, ini ambil dan pak sama ini. Oke, pengiriman. Pekerja gudang bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan konsumen dengan menghilangkan barang dari persediaan. Jadi kalau misalnya barangnya sudah diambil nih dari persediaan, maka harus ada keluar masuk persediaan. Dulu teman-teman pernah belajar FIFO, LIFO? Pernah ya? Pernah ya? Pernah? Mas? Enggak pernah. Pernah. Mas Octavian, FIFO itu apa Mas Octavian? FIFO. Kalau persediaan, kalau kita mau produksi nih, kemudian kita ngambil produk kita, terus kita menggunakan persediaan dengan FIFO. Ayo, saya ingin tahu, masih ingat nggak sih Octavian? Kira-kira FIFO itu apa sih? Lupa, Bu. Saya ada lagi. Mbak Ainun. FIFO apa Mbak? FIFO, Mbak? Lupa juga, Bu. Mbak, siapa lagi ya? Ayo, masuk ke iso jawab iki. Mbak Noriska, masih ingat nggak waktu kemarin semester 1 diajarin FIFO, LIFO? FIFO apa ya? Lupa, Bu. Hah? Lupa. Siapa lagi ya ini ya? Mas Iqbal. Mana Mas Iqbal? Ini dari tadi kameranya mati nih ya. Mas Iqbal. Dalam, Bu. Saya nggak bisa. Kameramu mana, Mas? Laptopnya nggak bisa, Bu. Oh, laptop nggak bisa. Apa Mas FIFO, Mas? Screen share tadi. FIFO. Nama, Bu? FIFO. FIFO apa LIFO? Hah? FIFO apa LIFO? Ya, FIFO. Kamu masih ingat nggak FIFO itu apa? FIFO itu kayak apa ya? Membuat produk yang dimasukkan terakhir kali dalam penjualan lebih awal. Betul nggak, Bu? Mas? Produk yang dimasukkan terakhir kali ke dalam penjualan lebih awal. Oke, berarti first in first out gitu ya Mas Iqbal ya. Jadi persediaan yang dulunya masuk pertama itu dikeluarkan pertama gitu ya? Enggak, Bu. Ya, alhamdulillah meskipun nggak kelihatan wajahnya tapi masih ingat ya. Mbak Anggi? Kalau LIFO apa Mbak Anggi? Mbak Anggi? Iya, Bu. Kalau FIFO tadi sudah dijawab nih sama Mas Iqbal. Sekarang kalau LIFO apa? Kalau LIFO itu digunakan agar penataan barang itu menjadi lebih mudah. Enggak, maksudnya proses pengeluaran barangnya gimana kalau yang itu LIFO? Dimasukkan lebih lupa, Bu. Oke, nanti kalau sudah jadi accounting jangan lupa ya ditanyain. Jadi untuk ilmu akuntansi yang pertama, entah itu akuntansi biaya, akuntansi pengantar, atau akuntansi manufaktur dan lain-lain itu harus melekat di kalian gitu ya. Nah, kenapa saya tanyain itu? Karena memang di siklus ini harus paham betul terkait dengan transaksi dalam accounting-nya gitu ya. Apalagi kalau terkait dengan
persediaan. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan metode akuntansi yang tidak sama, misalnya pertama pakai FIFO, first in first out. Contoh kalau kalian punya toko nih ya, itu biasanya kan produk yang misalnya belinya 1 Maret itu dikeluarkan dulu daripada sekarang yang produk 31 Maret. Itu namanya FIFO. Kalau produk yang baru dibeli 31 Maret dijual berarti dia pakai LIFO. Nah, kalau LIFO itu kasihan barang yang sudah lama makin lama nggak dipakainya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tidak boleh lupa ya, minimal harus dibaca-baca lagi materi-materi dasar di semester 1. Jadi gini, kalau di sarjana itu lebih banyak teman-teman yang harus menggali informasi. Nah, kalau ada yang tidak paham baru ditanyakan ke dosennya gitu ya, di akuntansi liabilitas, kemudian di akuntansi persekutuan, pengantar akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, itu juga harus dipahami betul bagaimana penjurnalannya, bagaimana bikin buku besar itu seperti apa, neraca lajur. Jangan sampai semester 3 masih belum bisa melakukan penjurnalan. Jadi saran saya, teman-teman kalau pun nyontek, itu nyontek yang cerdas, harus tanya caranya gimana gitu, nggak asal copy paste gitu. Terkadang saya kalau ngoreksi di hitungan itu jawabannya benar, tapi caranya mungkin pada waktu nyontek itu ngantuk gitu ya, jadi angkanya ganti gitu. Saya juga bingung ini mau dikasih nilai berapa, prosesnya itu salah tapi jawabannya benar gitu ya. Jadi mungkin pada waktu nyontek itu kayak gitu ya, jadi mungkin nggak diperhatikan, mungkin sambil headsetan atau lagi lihat drakor gitu ya. Jadi jangan sampai rugi gitu ya. Kalau memang ada pertanyaan yang tidak paham seperti hitungan dan lain-lain, itu harus ditanyakan ke dosennya biar kalian nggak rugi gitu ya. Jadi harus dipahamkan dulu. Nah, oke, itu sekilas memahami ya, jadi harus paham betul terkait dengan persediaannya. Jadi kalau metode yang digunakan untuk menghilangkan persediaan itu harus konsisten, karena perlakuan antara LIFO dan FIFO itu berbeda. Oke, kita lanjut ya. Keputusan kunci dan kebutuhan informasi. Di sini ada penentuan metode pengiriman in-house atau outsourcing. Kalau in-house berarti kita antar sendiri. Kalau outsource itu lebih kita menggunakan jasa pihak ketiga, seperti itu. Nah, ini aktivitas dasar adalah penagihan pada konsumen dan juga update piutang. Nah, bagi perusahaan yang sudah besar, maka piutang itu bisa diupdate secara online, gitu ya. Jadi ketika si konsumen melakukan pelunasan, maka secara otomatis piutangnya akan berkurang dari mereka. Dan kita mendapatkan pendapatan. Kalau di jurnal gimana? Pas terhadap pendapatan, seperti itu. Nah, untuk piutangnya, maka piutangnya akan berkurang, kasnya bertambah, gitu ya. Nah, ini ada di FD-nya. Jadi, mulai nanti entry pesanan penjualan, di sini ada sistem dari penagihan ini, ada sistem buku besar, kemudian disampaikan ke pelanggan, penjualan, kemudian berupa faktur penjualan. Nah, pada saat penagihan itu biasanya ada slip pengepakan dan dokumen pengiriman. Jadi ada istilahnya dilampirkan di dokumen penagihannya untuk memperkuat bukti bahwa dulu sudah pernah dikirim nih barang sekian pieces gitu. Jadi kamu harus bayar nih gitu ya. Nah, dengan adanya dokumen itu, maka kita sebagai dasar untuk melakukan penagihan dan mengurangi piutang usaha. Nah, di sini ketika sudah melakukan pelunasan nih konsumennya, maka kita harus melakukan update data di piutang usahanya. Gitu ya. Kalau dulu itu masih ada yang namanya ruang penyortiran surat ya, tapi kalau sekarang tagihannya sudah via online, jadi tidak usah nih untuk melakukan penyortiran surat. Yang pasti setelah nanti piutangnya berkurang, maka ada laporan bulanan ke pelanggan bahwa kamu udah nih bayar tagihan yang kemarin gitu. Silakan melakukan pemesanan untuk produksi selanjutnya, seperti itu.
Nah, ini juga ada, ini sama dengan slide sebelumnya, kedobelan kayaknya. Nah, di sini ada 2 aktivitas dilakukan pada tahap siklus penerimaan, penagihan konsumen, memelihara rekening konsumen. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai data-data kita juga, data-data konsumen, kita berikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, biasanya kita juga melakukan konfirmasi kepada konsumen, benar nggak sih tagihan sekian, karena kita nyatetnya sekian gitu ya. Nah, itu pentingnya untuk melakukan backup data agar data-data konsumen itu real time, tidak salah gitu ya. Nanti kalau salah kan itu juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Loh, aku kemarin tagihanku sekian, sudah tak bayar sekian, kok ada tagihan lagi. Nah, itu juga menjadi penurunan pelayanan bagi perusahaan kita, sehingga tagihan kita itu harus disesuaikan dengan jumlah yang sudah terbayar. Nah, bagaimana Bu kalau ada konsumen yang nakal, katakanlah dia ngakunya bayar tetapi belum bayar. Nah, kita tunjukkan bukti-bukti pengirimannya, kemudian kita tunjukkan pada waktu dia melakukan misalnya perjanjian pembelian secara kredit. Nah, itu harus kita lampirkan agar menunjukkan bahwa dia belum bayar. Seperti itu. Keputusan kunci dan kebutuhan informasi. Jadi ada penagihan yang akurat. Tadi saya sampaikan bahwa harus ada ketika kita nagih harus dilengkapi dengan data-data yang lengkap seperti itu. Jadi tidak bisa menghindar, tidak bisa istilahnya kalau ditagih kabur gitu, nggak bisa. Jadi sudah ada data yang akurat dan sudah ada data waktunya. Terkadang ada perusahaan juga yang memberikan diskon bagi para konsumennya yang melakukan pembayaran secara tepat waktu. Biasanya 2%. Kalau kamu bisa bayar lunas, kasih diskon 2%. Nah, nanti perhitungannya gimana? Nah, itu kalian yang hitung gitu ya, sebagai seorang accounting. Nah, di sini ada jenis sistem penagihan, ada post billing, tagihan disiapkan setelah konfirmasi bahwa barang sudah dikirimkan, dan dalam sistem pre-billing, tagihan disiapkan tapi tidak dikirim saat pesanan disetujui. Jadi kalau yang post billing itu tagihan disiapkan setelah konfirmasi barang sudah dikirimkan. Tapi kalau pre-billing itu tagihannya hanya disiapkan tapi tidak dikirim. Nah, saat pesanannya disetujui seperti itu. Jadi ada 2 penagihan. Kira-kira teman-teman kalau menjadi produsen, kalian pilih yang post billing atau pre-billing? Apa ya? Biar nggak ngantuk ya, saya tanya-tanyain Mbak Indi. Kalau Mbak Indi punya usaha, Mbak Indi pengen nagihnya itu pakai post billing apa pre billing? Mbak Indi Lutfiati. Post billing. Kenapa kalau yang post billing, Mbak? Kenapa, Mbak? Halo. Kenapa, Mbak Indi? Kenapa kok pilih post billing? Suka aja, Bu, gitu ya. Jadi memang tergantung kebutuhan perusahaan, entah pakai post billing atau pre-billing, terserah. Yang pasti perusahaan sudah memperhitungkan resikonya. Kalau post billing yang pasti takutnya nanti sudah dikirim nih, tagihannya sudah dikirim tapi nggak dibayar ya. Jadi barangnya dikirim dulu, terus uangnya belakangan baru ditagih. Ini biasanya untuk langganan ya, yang istilahnya sudah dapat dipercaya. Kalau pre-billing ini ya tidak dikirim dulu nih, nunggu disetujui gitu ya. Jadi banyak hal sistem penagihan. Tapi yang paling banyak adalah barang dikirim dulu, baru disiapkan tagihannya. Gitu. Teman-teman di Shopee itu juga seperti itu ya. Jadi barangnya sudah confirm, sudah diterima dengan baik, baru dari pihak Shopee-nya akan melepaskan uang kita ke produsen. Itu salah satu safety bagi para pembeli. Tapi juga ketika barang itu diterima tapi dibatalkan juga nggak bisa. Itu salah satu safety untuk para penjual selama bisa membuktikan. Jadi itu salah satu bentuk kenyamanan yang diberikan oleh pihak tertentu, pemberi jasa, agar merasa nyaman transaksi via situ gitu. Jadi kita harus menciptakan
suasana seperti itu. Atau misalnya salah resi. Nah, kita tahu sekarang ya, kita jualan, terus kemudian produknya tidak bagus. Itu sangat mudah sekali untuk diviralkan. Ada satu saja yang bikin TikTok, maka yang lain follow akhirnya viral dan produknya bisa-bisa tidak laku. Jadi hati-hati sekali ya, dunia media sosial sekarang itu kita jualan apapun itu harus diperhatikan, karena satu aja ada yang ngepost tentang jualan kita secara negatif, maka produk kita tidak akan laku lagi. Gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan dari segi pelayanan, kualitas produk, harga, kemudian diperhatikan juga pada saat kita melakukan packagingnya, karena orang sekarang itu sangat mudah sekali untuk menjatuhkan orang gitu ya. Jadi kalau teman punya usaha di rumah nih, diperhatikan packagingnya, kemudian rasanya, pengirimannya berapa lama, kemudian rasanya seperti apa, harganya sesuai enggak gitu. Jadi kalau kemahalan juga di komen. Jadi maksimalkan usaha kalian pada saat kalian memang jualan gitu. Kalau kalian memberikan pelayanan yang bagus, pasti akan lebih enak gitu ya. Kalian tahu sekarang Ramayana, kemudian banyak Giant, itu banyak sekali yang sudah tutup ya. Itu kenapa? Karena kemudahan dari transaksi secara online. Ada juga yang COD. Ya. Jadi istilahnya kita nggak boleh istilahnya tidak melakukan inovasi ya. Karena kalau kita ketinggalan terhadap yang sekarang lagi hits itu, maka ya sudah, produk kita tidak akan terjual. Jadi jangan capek untuk melakukan inovasi. Kalian semuanya jangan cita-cita jadi sarjana saja gitu. Harus punya cita-cita jadi pengusaha yang menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi harus punya passion di situ. Dan kalian tahu di Indonesia itu siapa yang kaya? Yang kaya adalah pengusaha. Mereka yang punya usaha sendiri, yang bisa kayanya luar biasa. YouTuber itu punya waktu ya istilahnya. Mungkin sekarang YouTuber tinggi penghasilannya, tapi kita tidak tahu ke depannya. Gitu ya. Jadi YouTuber juga harus punya banyak kreativitas dan lain-lain. Jadi memang jasa, layanan, hiburan sama penjualan yang merajai di Indonesia. Gitu ya. Jadi memang bercita-citalah sebagai seorang pengusaha. Nah, ini harus diperhatikan. Salah satunya dalam hal penagihan nih kalau punya usaha sendiri. Harus diperhatikan persediaannya, piutang, dan buku besar diupdate pada saat ini. Dan harus paham terkait laporan keuangan. Oke, ini adalah metode memelihara piutang, open invoice, dan balance forward. Nah, dua-duanya adalah pemeliharaan piutang. Jadi jangan sampai piutang itu dihapuskan selama ada kemungkinan piutang itu dapat ditagih. Kan ada nih pelanggan yang istilahnya dia tidak bayar utangnya gitu, akhirnya ya udahlah nggak usah ditagih. Nah, itu harus selama masih bisa diusahakan kita terus melakukan penagihan ya, metode open invoice. Kemudian balance forward. Untuk mendapatkan alur yang lebih seragam atas penerimaan kas, banyak perusahaan melakukan proses yang disebut cycle billing yang berjalan gitu ya. Jadi transaksi itu harus terus berjalan. Kemudian di sini ada dua area yang terlibat dalam aktivitas ini, kasir dan fungsi piutang. Nah, kenapa sih sekarang toko-toko yang offline itu kasirnya harus ramah sekali? Karena orang-orang sekarang ada opsi untuk beli online ya. Jadi kasir itu sekarang mungkin kedepannya bisa digantikan robot atau mesin. Kalian tahu kalau di Jepang itu apa-apa itu bisa beli di mesin ya, tanpa orang gitu ya. Kita mau beli makanan, kita tinggal pencet aja mau minuman hangat atau dingin, itu kasih uangnya, keluar produknya. Tidak usah sumber daya manusia. Jadi accounting itu juga bisa jadi sumber daya manusia yang bisa digantikan dengan mesin. Bisa saja seperti itu ya.
Nah, langkah keempat, penanganan pengiriman uang dari konsumen dan depositkan kiriman uang tersebut ke bank. Ini adalah aktivitas bisnis dalam penerimaan kas. Oke, ini fungsi kedua dari SIA yang baik adalah menyediakan pengendalian cukup untuk memastikan transaksi diotorisasi dengan benar. Nah, ini ada kejadian, sekarang kan sudah musim yang namanya tanda tangan digital ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab di perusahaan. Misalnya bagian keuangan. Dia mengotorisasi sendiri transaksi, kemudian uangnya masuk rekening pribadi. Nah, itu juga sangat berbahaya. Kemudian transaksi yang dicatat tidak benar misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari accounting-nya gitu ya. Nah, ini saya rasa ini ya, hanya susunan organisasi. Oke, ini ancamannya. Jadi tadi di ini Mas ya, belum dijelaskan secara rinci ya ancaman dan pengendaliannya. Oke, di sini mungkin ancaman dan pengendaliannya, contoh ya di sini. Pesan pelanggan tidak lengkap atau tidak akurat gitu. Nah, kalau kalian misalnya kirim kayu, ekspor kayu ke luar negeri, kalau kalian bawa satu aja serangga berupa semut, maka berapa puluh kontainer kalian pasti akan dikembalikan dari luar negeri. Jadi memang harus perhatian sekali untuk produk-produk yang superior yang diekspor. Maka prosedurnya itu harus diterapkan. Pemeriksaan, kelengkapan data, pencarian otomatis data, dan lain-lain. Ini salah satu ancaman yang terjadi pada saat kita melakukan produksi produk ya. Ini banyak sekali ancamannya, nanti bisa teman-teman baca di buku terkait ancamannya. Ini salah satunya adalah kinerja buruk. Nah, ini kinerja yang buruk ini dari karyawan ya, laporannya jelek gitu ya, ini harus diberikan pengendalian. Nah, ini ada model datanya, REA, ini ada aplikasi tertentu ya, menggunakan diagram REA parsial. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu Mas Alif, jadi kalau meskipun Mas Alif ambil dari referensi dari luar, itu usahakan yang juga pakai bukunya Rumi. Jadi nyambung dengan bukunya, minimal seperti itu. Jangan ambil di Blogspot. Oke. Ada pertanyaan di sini? Atau lanjut di e-learning saja? Nanti ada 5 pertanyaan, 2 sesi. Kita sudah minggu ketiga ya. Ada pertanyaan, Mbak? Atau mau saya tanya-tanyain lagi kayak tadi? Karena tidak ada yang tanya ya. Saya mau. Ya. Apa itu, Bu? Nama-nama dokumen penting di dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit itu apa saja? Nah, itu Mas Alif dijawab apa namanya, dicatat pertanyaan, dijawab pertanyaannya mungkin dari Mbak siapa? Inun, Bu. Dari siapa? Itu Ainun Muhammadillah, Bu. Siapa ya yang tanya ini ya? Mas Alif, sudah dicatat pertanyaannya? Mas Wahyu? Bisa diulangi? Diulangi, Mbak. Iya, Bu. Apa nama dokumen penting yang ada di dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit? Apa dokumen penting yang harus disiapkan dalam transaksi penjualan secara kredit ya, Mbak ya? Iya, Bu. Tugasnya nanti kan ada 4 siklus ini nanti ya. Ini tugas kemarin sudah saya berikan tugas belum ya? Belum ya? Belum apa sudah? Belum ya, Mbak ya? Jadi
dalam satu semester itu kan ada 4 tugas. Nah, nanti tugas yang pertama, nanti teman-teman ini tugasnya adalah individu apa kelompok ya? Kelompok aja deh, nggak apa-apa. Nanti membuat flowchart ya. Udah pernah dengar flowchart belum? Si aplikasinya masih di sini nggak ya? Bentar, Mbak ya, tak liatin di komputernya ada nggak aplikasinya. Oh, di laptop saya, Mbak, sepertinya, Mbak. Ini di komputer kantor ini. Sudah pernah dengar flowchart sebelumnya? Belum, Bu. Belum. Udah. Oke, nanti tugasnya flowchart. Jadi Satu untuk se- tugas yang pertama, kalau ada kesalahan dimaklumi ya, Bung. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalian pilih, kan nanti ada materi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, MSDM, sama yang terakhir siklus produksi kalau nggak salah ya materinya ya. Nah, nanti mungkin dari 4 siklus itu, saya berikan 1 atau 2 tugas untuk membuat flowchart. Nah, karena di komputer ini kebetulan hari ini aplikasinya ternyata kemarin tidak ada karena kemarin ganti Windows. Jadi nanti saya share minggu depan pada saat hari Senin. Saya Senin kalau misalnya pas Zoom saya jelaskan minimal ke teman-teman paham dulu bagaimana penggunaan flowchart. Karena flowchart itu kan pakai aplikasi Microsoft Visio atau eDraw. Nah, nanti teman-teman bisa minimal pernah tahu gitu ya. Jadi, kalaupun salah itu untuk pertama nggak apa-apa. Tugas contekan itu tidak apa-apa. Tapi pada waktu ujian tidak boleh. Oke? Mbak, Mas? Ini tugasnya individu apa individu saja ya tugasnya ya? Nanti bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain. Oke? Sama kok soalnya nggak beda, setiap orang soalnya sama, satu kelas sama. Nanti teman-teman tugasnya individu, bikin 1 siklus gitu aja. Tunjukin ya flowchart, tak carikan di Google ya, karena ini sistemnya belum saya upload. Biar nanti kalau kalian di perusahaan ditanya, pernah bikin flowchart nggak sih? Oh, nggak pernah. Apa sih itu makanan? Tapi minimal kalian tahu lah apa itu yang namanya flowchart. Kemarin kan di bab 3 kan kita sudah bahas nih soal sistem teknik dokumentasi. Nah, nanti prakteknya adalah membuat flowchart. Nah, tak tunjukin contohnya aja lewat ini ya, lewat Google. Nanti kalau misalnya sudah saya install atau pas saya besok Zoom pakai laptop, nanti saya bukakan aplikasinya. Nah, ini adalah contoh bikin flowchart-nya, ya. Nah, kemarin kan di pertemuan yang kedua, minggu kedua, pertemuan ketiga, itu kan ada materi sistem teknik dokumentasi, di mana ada 3 teknik dalam melakukan dokumentasi, entah itu arus bisnisnya, datanya, maupun dari segi proses yang lain gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk flowchart di proses bisnis. Maka teman-teman harus paham betul terkait dengan simbol-simbol apa yang harus dipakai dalam flowchart. Nah, kalau kemarin teman-teman dengar ada terminal untuk memulai, itu namanya start. Jadi bagaimanapun simbolnya pakai ini. Kalau fungsinya ini adalah melakukan kegiatan. Nah, ini
Sehingga kerjanya adalah membuat surat permohonan retur. Terus yang ini apa, Bu? Ini adalah bentuknya dokumen. Nah, kalau yang ini bentuknya pilihan mau pengirimannya retur atau berupa memo debit gitu ya. Jadi ini bentuk pilihan. Nah, kalau yang ini 1, 2 apa, Bu? Berarti ini dokumen yang dihasilkan itu rangkap satu dokumen yang asli dan ini kopiannya. Jadi harus hafal betul fungsi simbol-simbol ini, baru nanti saya berikan narasinya. Narasi cerita itu kalian terjemahkan menjadi bentuk flowchart. Gitu. Nanti saya bukakan aplikasinya ya, jadi teman-teman tinggal, oh gitu ya caranya, gitu aja. Gampang sekali, tinggal analisis bentuknya seperti apa. Oke, kemarin kan sudah saya jelaskan ya untuk saya mana ya simbol-simbolnya kemarin. Nah, ini simbol-simbolnya. Kalau ini untuk mulai, kalau ini untuk konektor. Ya, kalau teman-teman sudah paham simbol-simbol ini, tinggal dipilih aja, dikasih keterangan, itu merupakan sebuah flowchart, gitu ya. Nah, simbol-simbol ini kemarin yang sudah dipelajari di taktika. Ini sebagai dasar nanti teman-teman saat mengerjakan tugas. Jadi difahami dulu fungsi dari simbol-simbol ini apa, baru nanti teman-teman mengartikan narasi flowchart yang akan saya berikan sehingga bisa menjadi seperti ini. Gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi nanti tugasnya seperti itu. Tugasnya individu, boleh kerja sama satu kelas. Nanti yang pasti teman-teman bisa paham gitu aja. Mungkin hanya satu flowchart saja Mbak tugas. Yang lain enggak, kayaknya tugas kelima bukan flowchart. Penting kalian teman-teman paham dulu lah bikin flowchart. Kenapa Bu di FD, di AD kayaknya enggak usah lah. Yang penting flowchart dulu aja yang paham. Minimal teman-teman ada pemahaman gitu aja. Oke, saya rasa nanti pertanyaannya bisa dijawab di e-learning saja ya Mas Alif Mau ya. saya jawab, Bu. Oh, langsung dijawab dah. Ya, Bu. Ya wes, Nang. Nama-nama dokumen yang penting ketika penjualan kredit itu surat order pengiriman, yaitu memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirim jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas. Dokumen B adalah tembusan, digunakan untuk memperoleh status kredit customer dan untuk mendapatkan otoritas penjualan kredit dan fungsi pemberi otorisasi kredit. Yang ketiga adalah surat pengakuan, yaitu yang dikirim oleh fungsi penjualan kepada customer untuk memberitahu bahwa order telah diterima dan dalam proses pengiriman. Oke. Yaitu ada lagi surat muat. Surat muat yaitu digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum e-slip. Pembungkus, yaitu pembungkus ditempelkan pada pembungkus barang untuk mudah fungsi penerimaan customer mengidentifikasi barang yang diterima. Ada lagi yaitu tembusan gudang. Tembusan gudang yaitu dikirim ke fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti tertera di dalamnya. Yang terakhir adalah arsip. Arsip yaitu pengawasan pengiriman. Surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengirim yang dijanjikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alif. Nanti jawabannya bisa ditulis lagi Mas ya di e-learning. Jadi nanti teman-teman bisa baca kembali untuk jawaban kira-kira dokumen apa saja sih misalnya kalau kita melakukan penjualan secara kredit gitu ya. Karena memang untuk alur dari penjualan secara kredit itu berbeda dengan tunai gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih Mas Alf dan Mas Wahyu untuk materinya. Nanti bisa dilanjutkan melalui e-learning ya Mas ya.
pertanyaannya dari Mas Alfi dan Mas Wahyu 5 pertanyaan, dan dari audien tadi sudah ada 1 sehingga kurang 4 pertanyaan. Oke, dibaca lagi bab 3-nya soal sistem teknik dokumentasi, biar minggu depan saat mengerjakan tugas sudah bisa. Oke, jangan takut salah, nggak apa-apa tanya-tanya ke temennya, diskusi dengan temennya, yang pasti harus berusaha untuk mengerjakan gitu ya. Oke, terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Sama-sama.